Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran fikih kelas 5 semester 2, pertemuan kedua. Melanjutkan pertemuan yang telah lalu, kita membahas bab kurban. Yang telah lalu kita sudah membahas pengertian kurban. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum dan waktu kurban. Hukum kurban. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama dan 3 imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang diberi kemurahan rezeki dan kelapangan. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan kurban hukumnya sunnah adalah yang paling benar. Hal tersebut didasarkan atas pendapat bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih hewan kurban karena takut kaum muslimin nantinya menyangka bahwa menyembelih hewan kurban adalah wajib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah. Selanjutnya, waktu kurban. Menurut sebagian besar ulama, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah dengan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Awal waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. 2. Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada akhir hari tasyrik. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Syarat dan ketentuan hewan kurban. Hewan kurban mempunyai syarat dan ketentuan tertentu. Hal itu disebabkan hewan kurban mempunyai makna ibadah, yaitu taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang dan seekor unta untuk 7 orang. Seekor kambing untuk kurban 1 orang. Dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang suami
menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama adalah sebagai berikut. 1. Hewan kurban yang telah mencapai umur. 2. Hewan kurban tidak sakit dan tidak kurus. 3. Hewan kurban tidak tenggelam biji matanya dan tidak cacat. Daftar hewan yang cukup umur untuk dikorbankan yaitu antara lain 1. Onta. Umur 5 tahun memasuki tahun ke-6. Sapi 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kambing 2 tahun memasuki tahun ketiga. Domba atau kambing gembel umur 1 sampai 2 tahun. Larangan bagi orang yang hendak berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan rambutnya, yaitu orang yang hendak berkurban bukan hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun ketiak. Ya, selanjutnya tugas untuk anak-anak, kerjakan latihan soal pada Google Form yang nanti linknya akan dikirim di grup WA maupun Classroom. Sekian dari Bu Guru, jumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Pesan Bu Guru, jaga sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.